Salam, selamat siang, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan kesaksian di dalam channel rohani saya sendiri. Pada hari ini mengenai kesaksian kehidupan dari seorang ibu kakak jemaat Tuhan yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mujizat di dalam kehidupannya di masa lalunya, sehingga saudara mungkin lihat di samping saya ini ada seorang ibu dan juga sebagai jemaat yang akan bersaksi karena kerinduannya ingin berbagi kesaksian, dan kesaksian ini bisa menguatkan saudara bagaimana sebagai jemaat orang-orang percaya harus tetap percaya, yakin bahwa Tuhan itu ada dan kuasa Tuhan itu masih ada dan nyata di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kesaksian dari ibu yang ada di samping saya ini sendiri. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dalam kehidupan kami, di mana kami akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa lewat jemaat Tuhan, karena Tuhan nyata di dalam kehidupannya, di sepanjang kehidupannya, di dalam keluarganya. Hari ini ibu ini ingin bersaksi untuk memberkati semua jemaat-jemaat anak-anak Tuhan yang ada di luar sana, bahkan yang ada di mancanegara. Lewat kesaksian ibu ini biarlah menguatkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan ibu ini terlebih dahulu kepada saudara. Ya, saya ingin memperkenalkan ini adalah jemaat Tuhan. Saya ingin ibu boleh memperkenalkan diri kepada setiap orang-orang yang menonton video ini lewat kesaksian. Silakan dengan suara yang agak besar ya Bu ya. Puji Tuhan. Shalom, saya Ibu Anastasia yang mengalami mujizat Tuhan di saat saya sakit. Saya bergumul, saya minta tolong sama Tuhan. Saya sudah berobat sama dokter di mana-mana pun, dokter sudah saya temui. Saya pergi berobat ke dokter, namun dokter tidak ada jawaban. Dan juga saya pergi ke tempat terapi bermacam-macam terapi saya sudah jalani, juga tidak ada jawaban. Saya juga melalui bermacam perobatan, melalui obat-obat alami herbal, juga belum ada jawaban. Sampai bahkan saya pergi ke dukun pun masih tidak ada jawaban. Namun saya temui jawaban itu di dalam Tuhan Yesus. Saya mengalami kesembuhan. Selama saya sakit 7 tahun, sakit lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Jiwa saya berseru dengan Tuhan, saya minta tolong sama Tuhan. Dalam keadaan tidak mampu dan tidak berdaya, saya hanya bisa ngomong, tetapi tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Makan pun hampir tidak bisa lagi. Seringkali mogok makan, tidak bisa makan. Tapi saya minta sama Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Saya ngomong sama Tuhan di tempat tidur, Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Kalau ada rencana-Mu bagi saya. Tapi sesungguhnya saya ini benar-benar tidak sanggup lagi untuk hidup. Saya tidak berdaya lagi. Saya ngomong sama Tuhan seperti itu. Saat saya sakit bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang menjenguk saya di tempat tidur. Seorang pun tidak. Siapapun tidak ada yang peduli sama saya. Saya menangis sendiri di tempat tidur, teriak-teriak kesakitan. Namun tidak ada orang yang mengasihi saya. Saya ngomong sama Tuhan,
dengan menangis. Sedangkan tidur saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya tahu Engkau ada di sini. Saya bilang, kalau Tuhan mau, Tuhan tolong saya, berikan saya kesembuhan. Tapi kalau Engkau tidak mendengar perkataanku atau doaku di sini, biarlah Tuhan ambil saja nyawaku. Saya serahkan semua nyawaku kepada Tuhan berapa kali, namun Tuhan tidak mau mengambil nyawaku. Lalu saya ngomong seperti itu tadi, saya menyuruh Tuhan, tunjukkan jalanmu. Lalu di saat saya tidak ingat lagi perkataan saya, di suatu hari Tuhan mempertemukan saya dengan gereja GPDI. Saya bertemu dengan hamba Tuhan di GPDI. Lalu saya disuruh untuk minta didoakan di sana oleh pendeta. Lalu saya ikuti itu, saya respon. Namun saya sulit untuk mencari pendeta itu. Saya benar-benar mau mencari pendeta itu, namun saya tidak bisa berjalan. Tak ada orang yang bisa mengantar saya untuk pergi ke tempat orang itu, ke tempat pendeta itu. Berbulan-bulan saya bergumul supaya saya bisa bertemu dengan pendeta itu. Tak ada orang yang mau mengantar saya. Saya minta suami saya mengantar. Suami saya bilang pergi sendiri, dia bilang. Saya pikir bagaimana saya mau pergi sendiri, saya tidak bisa jalan. Tapi saya berdoa. Saya berdoa dan berdoa tidak putus asa. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Suatu hari yang di saat saya tidak sangka dan tidak saya duga lagi, suami saya mengok. Dia bilang, suami saya bilang, oke, saya ngantar kamu. Lalu saya dengan suami saya pergi ke pendeta itu, minta didoakan. Lalu dilihat oleh pendeta itu, dilihat saya, tubuh saya dengan sudah tidak kuat lagi. Dia tahu apa yang saya alami di dalam hidup saya. Saya mengalami banyak tekanan. Oleh karena itu saya mengalami sakit berat. Tapi saya selalu percaya Tuhan selalu menolong saya. Oleh karena itu Tuhan, saya minta sama pendeta itu, minta dilayani di rumah saya. Lalu dia pikir saya satu orang saja, macam mana dia mau melayani saya, dia pikir kemungkinan. Tapi 3 kali saya ngomong minta dilayani. Lalu dia pergi ke rumah saya untuk melayani saya sendiri. Dan saat saya dilayani beberapa kali oleh pendeta itu, anak-anak banyak juga berdatangan di rumah saya. Lalu kami ditolak oleh lingkungan setempat. Kami dikucilkan, dibenci, dihina, dileceh, macam-macam lah. Tantangan yang paling berat yang kami hadapi. Kami selalu ditolak di tempat kami. Karena saya membawa gereja GPDI. Mereka tidak menerima. Saya selalu berhadapan dengan masyarakat lingkungan yang tidak menerima kami. Tetapi saya tidak takut, saya tidak gentar. Saya tetap kuat. Lalu berjalannya waktu, pemulihan itu terjadi. Suami saya juga melihat mujizat nyata di dalam hidup saya. Baru dia percaya dengan Yesus. Sehingga suami saya juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sampai sekarang dia menjadi pelayan di gereja.
Gereja ini berdiri adalah mula-mula saya jemaat mula-mula yang membawa gereja GPDI di tempat saya. Oleh karena itu gereja ini bisa berdiri melalui masalah sakit penyakit yang saya alami, sehingga Tuhan bekerja di dalam kehidupan keluarga saya dan keluarga saya dipulihkan. Saya mengalami kesembuhan nyata di dalam Yesus Tuhan. Sampai sekarang gereja ini satu persatu bertambah jemaat, sehingga gereja ini sudah hampir penuh. Kami sangat senang dan bersyukur Tuhan ada di sini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi kesaksian dimana dari ibu yang kami panggil, dia Ibu Anastasia ya, tapi dipanggil dari nama anaknya yaitu Ibu Billy atau Gue Billy, dimana berbagi kesaksian selama 7 tahun mengalami kelumpuhan, cuma terbaring tidur dan kerinduannya ingin supaya ada mujizat terjadi, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan akhirnya beliau bergumul, tadi dikatakan selama 7 tahun supaya mengalami kesembuhan yang nyata, supaya bisa berjalan, dimulai dari pergi ke berbagai cara, berobat ke dokter, bahkan tadi dikatakan berdukun tetapi tidak ada hasilnya. Tetapi ketika beliau berjumpa dengan Tuhan lewat seorang hamba Tuhan, di mana hadir saat itu yaitu kami sendiri, saya dengan almarhum seorang hamba Tuhan senior yang ada di Menjalin. Saat itu Tuhan bekerja, dan ketika ada suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini, saya menyampaikan untuk beriman, percaya, bangkit dan berdiri dan berjalanlah, karena firman Tuhan harus beriman dan ada tindakan. Jadi ketika ibu ini bertindak sesuai dengan imannya, maka kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupannya, bekerja, mukjizat terjadi, sehingga ibu ini boleh sampai hari ini kurang lebih dari 7 tahun sampai hari ini ya udah hampir belasan Bu ya. Belasan udah bisa berjalan dalam pemulihan, bukan hanya secara pribadi, suaminya pun mengalami pemulihan yang Tuhan kerjakan. Yang dulu tidak pernah ibadah, rajin ibadah, cintakan Tuhan, menjadi seorang pelayan sebagai pemimpin pujian. Saya percaya Tuhan akan melakukan lebih lagi dan lebih lagi bagi keluarga ini, dan untuk anak-anaknya, dan untuk semua saudara yang telah mendengarkan ini dari kesaksian ini, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu selalu ada bagi saya dan saudara, dimana ketika saudara berseru, Tuhan selalu mendengar. Asalkan saudara percaya dan yakin di dalam nama Yesus, maka kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan Yesus datang ke tiap daerah, dan daerah itu membuka pintu untuk kedatangan Tuhan Yesus, maka kuasa Tuhan akan terjadi atas daerah itu. Bahkan ketika saudara membuka hati saudara, ketika mungkin saudara mengalami sakit, lumpuh, tuli, atau buta, atau apapun yang diklaim oleh dokter, jantung saudara, ginjal saudara, mungkin paru-paru saudara, mungkin di usus saudara, apapun itu organ tubuh saudara yang bagian dalam ini mengalami kerusakan oleh karena apapun, kanker, tumor, saya percaya Tuhan masih sanggup menyembuhkan, asalkan saudara tetap percaya dan imani bahwa kuasa Tuhan mujizat masih nyata, dan darah Yesus itu berkuasa dari dulu, sekarang, dan selamanya. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri dengan doa. Sebelum itu kita akan bak pujian. Ku yakin kau hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah pujian ini memberi kita kekuatan
dan imani bahwa pujian ini, ku yakin Kau hadir di tempat ini. Kita yakin Tuhan hadir di mana Engkau berada. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada hari ini kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya Engkau selalu sama. Dan Engkau selalu peduli dan memperhatikan kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami sangat dikuatkan lewat kesaksian jemaat-Mu, yang dimana Engkau telah memulihkan kondisi hidupnya, memulihkan keluarganya, memulihkan segalanya dalam hidupnya. Dari akar segala apapun yang dimana kuasa jahat Engkau telah hancurkan, yang merusak keluarga ini, bahkan yang ingin merusak masa depan keluarga ini. Yang percaya Engkau sanggup juga memulihkan mereka yang menonton channel ini, yang mendengarkan kesaksian ini, dalam nama Yesus. Dan pulihkan kehidupan mereka. Mereka mungkin mengalami sakit penyakit yang mungkin kata dokter tidak dapat dipulihkan lagi, kronis apapun. Kami percaya bagi Tuhan berbeda, perkataan Tuhan berbeda. Di dalam nama Yesus, mujizat mengadam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, darah Yesus menyembuhkan organ-organ tubuh mereka, dimanapun bagian organ tubuh mereka yang mengalami masalah kanker, tumor. Di dalam nama Yesus Tuhan angkat tumor itu. Bahkan kuasa setan iblis yang membuat mereka lumpuh, kami percaya, kami hancurkan semua itu di dalam nama Yesus. Engkau bangkit, berdiri, dan berjalan. Kuasa setan iblis yang membuat mereka tuli, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan buat mereka untuk dapat mendengar lagi, dan membuat mereka buta di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan tolong, percaya hati mereka yang diikat oleh kuasa setan iblis, kami patahkan, hancurkan, lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Berkati Ibu yang memberikan kesaksian kepada kami semua. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Sampai berjumpa di channel selanjutnya dan mendengarkan kesaksian-kesaksian, bahkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang dari firman Allah sendiri, yang saya ingin bagian bagi saudara hal yang baru di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus mengasihi engkau dan saya.